Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang sirah nabawi. Bulan Agustus lalu sampai pada baru Nabi Adam alaihis salam. Insyaallah pada pertemuan kali ini tentang Nabi Nuh alaihis salam. Bapak yang berbahagia, ini Nabi Nuh termasuk ulul azmi yang pertama. Sampai ada 10 ayat yang menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh alaihis salam. Sampai ada surat, namanya surat apa? Surat Nuh. Surat yang keberapa itu? Surat yang ke-70 sekian. Juz yang keberapa? Ibu, Pak, juz keberapa? Ya. Juz yang ke-29. Juz Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Nuh ini diturunkan sebelum Nabi hijrah. Apa disebut dengan suratun makiyatun? Artinya apa? Surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kenapa ini ayat turun? Karena untuk meneguhkan hati Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah di kota Makkah sering banyak penyiksaan, sering banyak pembunuhan, ternyata penyiksaan itu terjadi pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Nuh alaihis salam. Kalau Rasulullah di Makkah hanya berapa tahun? Kurang lebih hanya 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun, kurang lebih 23 tahun. Belum seberapa dengan dakwah yang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwanya enggak setahun, enggak 100 tahun. Tapi berapa? 950 tahun yang ikut masuk ke dalam masjid, yang ikut masuk ke rumah Nabi Nuh berapa orang? 80 orang dibagi 950 tahun dibagi 80 dapat berapa? Kurang lebih 10 tahun ngajak orang dapat berapa? Kalau saya jadi ustadz, berhenti jadi ustadz. Kalau buka pondok pesantren 10 tahun yang nyantri cuma dapat 1. Pedagang mana yang berani menawarkan dagangannya 10 tahun yang beli cuma dapat 1. Partai politik mana yang kampanye setiap hari 10 tahun yang nyoblos cuma 1. Tapi Nabi Nuh sabar nggak? Sabar melayani, menghadapi penjegalan dari kaumnya. Kalau saya mau berhenti ya Pak, buka pesantren tutup itu ya. 10 tahun belum operasionalnya berapa, belum listriknya, belum bayar gurunya, belum bayar manajemennya. 10 tahun yang nyari cuma. Tapi Nabi Nuh alaihi salam sabar gitu ya. Sabar ya, namanya Nabi dibilang sabar. Bapak yang berbahagia, Nabi Nuh ini termasuk Nabi yang diberikan usianya panjang. Di sini siapa yang paling panjang usianya nih? Pak Haji mungkin ya. Paling berapa? 65. Sudah 70, sudah banyak lebihnya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nabi Nuh termasuk Nabi yang diberikan usia panjang. Kalau umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah berapa? Ma baina wasitina sab'ina, paling panjang 60, berapa terus? 70 mati udah ya. Tapi Nabi Nuh berapa?
950 tahun. Karena diberikan usia panjang, malaikat Jibril tanya kepada Nuh, ya atwalul anbiya'i umran, wahai nabi yang diberikan usia panjang, kaifa wajadtal hayatad dunya, bagaimana sih engkau merasakan hidup di atas bumi? Kata siapa? Kata malaikat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jawab Nabi Nuh yang diberikan usia panjang begini jawabnya, wajadtul hayati kadabi lahababani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Kata Nabi Nuh, ya malaikat Jibril, saya diberikan usia panjang itu kayak orang hidup masuk pintu depan, keluar pintu belakang, nggak duduk lagi. Kira-kira lama apa sebentar, Pak? Lama apa sebentar? Masuk pintu depan, keluar pintu belakang, nggak duduk lagi. Lama apa bentar? Tergantung rumahnya. Ada yang rumahnya begitu masuk langsung keluar lagi. Ada yang cuma masuk pintu depan, keluar pintu belakang 1 menit. Saya pernah masuk dari pintu depan sampai pintu belakang itu sampai 10 menit. Rumahnya Pak SBY. Yang di mana? Yang di Cikeas. SBY jadi presiden pantas, badannya tinggi, orangnya besar, orangnya ganteng, rumahnya gede. Itu kata Nabi Nuh alaihi salam diberikan usia panjang, tapi apa? Kayak orang merasakan hidup masuk pintu depan, keluar pintu belakang, kagak duduk lagi. Kayak kita ya, kemarin perasaan baru pulang mudik 10 hari, besok sudah mesen tiket mudik lagi ya. Jadi apa? Waktu berjalan begitu cepat. Sering kita mendoakan untuk kita sendiri, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan usia saya, amin. Wasahih ajsasana, ya Allah, dan sehatkanlah badan saya. Wahasin a'malana, dan baguskanlah amal saya, amin ya rabbal. Itu 950 tahun Nabi Nuh dakwah, ngajak berapa cuma? 80 orang. Berarti berapa? 10 tahun dapat 1. Dalam tanda petik Bapak, memang ada Nabi yang agak sedikit emosional. Kayak sahabat Rasulullah, Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Abu Bakar sabar, Umar gagah, berani, Utsman bangsawan, dermawan, miliarder, Ali seorang ilmuwan, seorang intelektual. Termasuk Nabi Nuh orang yang nggak sabar, kagak sabar. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan, ya Allah, siang malam saya ngajak orang untuk taat kepadamu, sudah ngasih surat undangan ngaji, apa lagi? Sudah bikin pengumuman, tapi yang datang cuma kalau malam tahun baru itu di Ancol yang pada joget-joget, diundang nggak itu? Malam tahun baru itu yang di Ancol diundang nggak itu? Yang datang banyak nggak? Banyak. Padahal kagak ngeluarin duit nggak itu? Ngeluarin duit. Tapi apa? Kalau mau maksiat mak dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 950 tahun dakwahnya enggak dapat banyak. Sampai akhirnya Nabi Nuh bilang, qala rabbi, ya Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang hidup di atas permukaan bumi tenggelam dengan apa itu? Dengan banjir 10 bulan, termasuk anaknya dan istrinya yang tidak masuk ke dalam masjid tenggelam. Jadi Bapak, pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam, saya naudzubillahi min dzalik, ke masjid sana ngajar, disuruh ngajak orang, ke musola ini suruh ngajak orang, tahu-tahu anak saya bandel, istri saya bandel, itu muka saya mau taruh di mana gitu ya.
Nabi Nuh luar biasa. Anaknya bandel, siapa namanya? Kanan. Istrinya bandel enggak? Bandel. Nabi Nuh termasuk ustadz, termasuk nabi yang ujiannya berat. Ini muka mau taruh di mana? Ngajak orang berbuat baik, tapi keluarganya tidak baik. Pelajaran yang kita ambil Bapak, kita terkadang sebagai suami soleh sendirian ya, sudah belajar jadi orang baik, sudah ikut dalam kajian-kajian keislaman, sudah sholat lima waktu, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah banyak Senin Kemis, tapi naudzubillahi min dzalik, ada apa ini? Satu dari berapa? Anak-anak kita yang kok sepertinya beda. Istri kita pun terkadang beda. Kita kadang apa? Soleh di rumah sendirian. Jadi apa pelajarannya? Nabi Nuh tugasnya hanya mengajak. Soal dia mau ibadah kek, soal mau Islam kek, itu apa? Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nggak bisa. Siapa Nabi Muhammad? Mamangnya. Siapa mamangnya itu? Mamangnya namanya Abu Thalib. Mamangnya. Adiknya siapa? Adiknya Abdullah. Abdullah punya adik namanya Abu Thalib. Itu yang merawat Rasulullah, yang memberi makan Rasulullah, yang menjaga Rasulullah. Tapi qadarullah, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Apalagi cuma kita, seorang yang banyak dosanya, seorang yang ibadahnya minim, naudzubillahi min dzalik. Kita tetap berdoa, anak kita waladun solehun yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bapak, kalau kita udah soleh mania, udah sholat 5 waktu dijaga, udah Senin Kemis dijaga, udah sholat malam dijaga, udah baca Quran dijaga, itu insya Allah anak kita akan kecipratan kebaikannya dari amal soleh kita. Jadi kalau ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing sambil salto gitu ya. Jadi apa? Kalau kita udah baik, orang tua udah soleh, emak udah soleh, bapak udah soleh, jangan khawatir anaknya tidak jadi orang soleh. Jadi kesolehan kita itu berdampak pada karakter seorang anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Nabi Nuh alaihi salam. Yang terakhir Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kepengen jadi Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim, dua anaknya siapa namanya? Dua anaknya namanya, pertama Ismail dari istri yang kedua. Siapa nama istrinya? Siti Hajar. Ismail Hajar. Ishak jadi Siti Sarah. Kedua-dua anaknya jadi seorang nabi. Cucunya, siapa cucunya? Namanya Yakub. Ya, Ishak punya anak, siapa namanya? Namanya Yakub. Yakub punya anak itu 12, jadi nabi, jadi orang soleh. Makanya apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keturunan saya, anak saya, cucu saya, cici saya orang-orang yang soleh dan soleha. Nabi Ibrahim ini nabi yang diakui semua para agama. Orang Yahudi ngaku Ibrahim nabinya, orang Nasrani ngaku Nabi Ibrahim nabinya, apalagi orang Islam. Orang Yahudi bilang Ibrahim siapa? Abram. Orang Nasrani Abraham. Orang Islam Ibrahim. Orang India Brahmana. Orang Tanah Abang Baim. Padahal namanya sama-sama Ibrahim. Orang Yahudi ngaku Ibrahim nabinya, orang Nasrani ngaku Ibrahim nabinya, orang Islam ngaku Nabi Ibrahimnya. Jadi saya tanya Bapak, Ibrahim agamanya apa? Hah? Bener nggak? Bener. Mana ayatnya tuh?
Kata Ibrahim berwasiat kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Ibrahim agamanya Islam, Musa agamanya apa? Islam, Isa agamanya Islam. Kalau ada di pelajaran seluruh di Indonesia dari SD sampai kuliah itu Musa agamanya apa? Yahudi. Isa agamanya Nasrani. Muhammad agamanya nggak mungkin Tuhannya satu, agamanya banyak. Kalau Yahudi tahun berapa Yahudi? Tahun 950 sebelum Masehi. Ada tahunnya, ada orangnya. Nasrani tahun berapa? 350 Masehi. Siapa yang membuat? Ratu Elizabeth di Turki. Islam tahun berapa? Tahun berapa Islam? Tahun berapa? Innad dina indallahil Islam. Berarti kapan tuh? Berarti kapan? Di sini mana yang seusia 45? Kita 45 ya? Kalau saya bilang begini, dulu waktu tahun 98 ada apa itu? Kerusuhan. Paham nggak kita ini? Kenapa kita paham? Seusia. Bapak saya bilang, dulu waktu perang zaman kemerdekaan, kita paham nggak ini? Kita paham nggak? Nggak ke Uber. Engkong saya bilang, dulu waktu zaman penjajahan Belanda, kita kebayang nggak? Makin nggak ke Uber. Tapi ini yang ngomong Allahnya dulu. Kapan berarti? Dulu banget gitu ya. Dulunya dulu kita udah enggak ke Uber gitu ya. Kenapa? Saking dulunya. Mungkin kalau kita ibaratkan Islam itu ada bersama adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Semua orang ngaku Ibrahim sebagai sholat Bapak tidak sah kalau tidak menyebut nama Nabi. Mana tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Doa yang dibaca Nabi Ibrahim yang sama-sama tidak pernah kita tinggalkan. Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah saya seorang anak yang soleh. Nabi Ibrahim doanya 9.000 tahun sebelum Masehi. Apa doanya? Ya Allah jadikanlah kota Mekah kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Meskipun Madinah Mekah kota yang panas, itu kalau musim haji, kalau musim umroh, buah-buahan tidak pernah kurang. Berkat siapa itu? Berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa tahun lalu? 9.000 tahun yang lalu. Kita doa sekarang, kok anak saya nggak soleh-soleh? Jangan takut. Nanti kalau nggak anak kemana? Ke cucu. Cucu nggak soleh, insya Allah kemana? Ke cicit. Yusuf Mansur kenal? Itu orang biasa-biasa saja. Tapi kecipratan keberkahan kakeknya, Kiai Haji Mas Mansur, itu ulama besar, ulama kondang, ulama alim, ulama yang soleh. Bapaknya nggak soleh. Tapi apa? Kecipratan solehnya siapa? Dari kakeknya Yusuf Mansur sekarang punya pesantren di mana-mana. Itu pasti berkat doanya engkongnya yang 50-70 tahun yang lalu. Kita jangan pernah tinggalkan setiap sholat. Jangan pernah Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah anak saya. Kalau nggak anak yang soleh siapa? Cucu saya. Cucu pun nggak, mungkin cicit-cicit saya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada ngantuk ya. Kutub singkat kali ini ada manfaatnya. Doanya jangan pernah Yang pertama apa? Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan Nabi salat assalamualaikum mabur. Assalamualaikum mabur.
itu kayaknya anaknya nggak bakal soleh gitu ya. Kita pengen soleh harus apa? Dari orang tuanya. Setelah sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? 3 kali. Apa lagi terus? La ilaha illallah berapa kali? 3 kali. Ijazah dari Habib Umar bin Hafid, jangan pernah tinggalkan Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Habib Umar bilangnya 7 kali. Jangan pernah meninggalkan Allahumma ajirna minan nar ba'da kulli salat. Zuhur 7, asar 7, maghrib 7, isya 7, subuh 7. Insya Allah. Dipaksain Pak ya, setelah sholat jangan langsung pulang, minimal 3 astagfirullahaladzim. Astagfirullah, itu yang pendeknya aja dah, jangan panjang-panjang. Kepanjangan nanti lapar duluan ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kepanjangan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan wiridan yang kita baca dapat menguatkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.